diadakan tim Kita sudah bahas 2 bulan lalu sebelum lebaran. Masih mandek ya. Anies dipanggil KPK soal Formula E. Mungkin cuma ditanyai doang? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya KPK mulai bergerak dan melanjutkan penyelidikan kasus Formula E. Anies akan dipanggil KPK untuk menjelaskan terkait Formula E. Anies juga sudah menerima surat panggilan KPK. Iya betul, saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada hari Rabu tanggal 7 September pagi, kata Anies. Anies memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Anies mengatakan akan menjelaskan secara rinci kepada KPK terkait Formula E. Insya Allah, saya akan datang dan akan membantu untuk bisa menyatu semua menjadi jelas, hanya memberi keterangan terkait Formula E, katanya. Kabar terakhir mengenai kasus ini pernah disampaikan Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, pada 3 Agustus 2022. Ia menyebut penyelidikan perkara Formula E masih terus berlangsung, tapi tidak disebutkan lebih rinci sejauh apa proses penyelidikan yang sudah berlangsung. Perasaan memang sudah lama sekali ya, bahkan terlalu lama bagi lembaga sekelas KPK untuk mengusut kasus ini, padahal kejanggalannya sudah banyak terekspos. Yang kita tahu hingga saat ini, KPK masih terus mengumpulkan alat bukti. Kemudian, alat bukti lain yang telah kami miliki saat ini dianalisis, dan kemudian apakah dapat disimpulkan peristiwa pidana korupsi, dan ada orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu arahnya kami ke sana. Saat ini belum bisa kami sampaikan secara lengkap, nanti perkembangannya pasti kami sampaikan, kata PLT Jubir KPK Ali Fikri. Ada yang mau tebak bagaimana akhir kasus ini? Kalau melihat yang sudah-sudah, Anies paling hanya akan jadi saksi, diperiksa sebagai saksi. Kemungkinan besar memang akan ada tersangka, tapi biasanya pihak lain. Pada September 2021 lalu, Anies juga diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Anies diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yuri Cornelis Pinontoan selaku mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya. Pada November 2020, Anies juga pernah dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya. Dia diperiksa terkait kerumunan massa dalam acara yang digelar Habib Rizik tidak lama setelah dia pulang dari Arab Saudi. Anies tidak akan apa-apa dalam kasus Formula E. Ditanyai beberapa pertanyaan, lalu selesai sampai di situ. Anies ya akan tetap move on dan melanjutkan hidup. Kalau ada tersangka, pastilah orang lain yang kena. Feelingnya sih begitu ya, kalian juga pasti berpikir demikian bukan? Banyak di medsos yang berharap Anies akan langsung memakai rompi oranye begitu diperiksa. Tidak usah terlalu banyak mimpi deh. Dalam banyak kesempatan, kita melihat banyak sekali anggaran yang tidak sesuai peruntukannya. Borosnya bukan main, tapi di sisi lain Anies jarang mau transparan. Ditanya detailnya gimana, kadang tidak mau dijawab. Formula E adalah buktinya. Ditanya soal transparansi anggaran, tak mau ladeni, mau diinterpelasi, malah berusaha dibatalkan. Padahal, satu bukti sudah cukup menyelesaikan kasus ini, yaitu pembayaran komitmen fee, bayar ke siapa dan aliran dananya kabur kemana. Sampai saat ini masih belum jelas. Kalau bisa terkuat, bisa ketahuan siapa yang bakal jadi tersangka. Masa pembayaran sampai ratusan miliar, tidak diketahui bukti pembayarannya kemana, atau ditransfer ke siapa? Bukankah ini aneh? Kalau transparan dan ada indikasi penyelewengan anggaran, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau tidak transparan dan berusaha menghindar saat ditanya, jangan salahkan publik kalau timbul kecurigaan. Ditanyai kok malah kayak mau dirampok, lari secepat mungkin. Kita mau KPK serius mengusut kasus ini, tapi melihat situasi ke belakang, tampaknya lebih baik jangan terlalu banyak berharap. Terlalu berharap bisa berujung sakit hati, takutnya jadi member sakit hati nasional. Netizen juga terheran-heran kenapa Anies terkesan sangat sakti dan sulit tersentuh apalagi tersenggol. Kasus Formula E ini seolah jadi ajang pembuktian apakah Anies masih sakti atau tidak. Anies mau menatap tahun 2024. Dia tidak akan biarkan citra politiknya ternoda lagi. Dia harus tampil kinclong dan bakal kesulitan bertarung di Pilpres. Kita lihat apa yang akan terjadi pada Anies terkait Formula E. Bagaimana menurut Anda? Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM.
Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Kenaikan BBM kali ini jantan, tidak seperti saat era SBY. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Harga BBM subsidi naik di jam 2:30 sore. Ini adalah kebijakan dari pemerintah yang harus diambil mau tidak mau karena melihat subsidi bahan bakar minyak ini sudah terlalu tinggi dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, setidaknya saya bersyukur dengan kenaikan BBM ini karena kita melihat bagaimanapun juga dilakukannya tidak mengagetkan dan dilakukan pada siang hari. Selama ini kita tahu bahwa BBM subsidi adalah BBM yang harganya di bawah dari harga aslinya. Pemerintah melakukan subsidi bahan bakar minyak ini demi memikirkan masyarakat Indonesia. Akan tetapi ekonomi tidak berjalan sesimpel itu. Dan pada akhirnya, tombakan pemerintah terhadap BBM bersubsidi ini sangatlah tinggi. Akhirnya membuat Pertamina harus menyetujui kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan harga minyak ini. Ada kabar baik di tengah-tengah kabar yang mengagetkan kita semua ini. Setidaknya, bahan bakar minyak naik dengan harga yang masih wajar dan masih disubsidi. Presiden Joko Widodo pernah membocorkan harga asli bahan bakar minyak Pertalite beberapa waktu lalu, yakni di angka, kalau nggak salah 14 sampai 18 ribuan per liternya. Artinya, harga selama ini adalah harga sekitar 50% subsidinya per liter. Bayangkan saja, jika ada 1 juta liter yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka pemerintah harus mensubsidi sekitar 5 miliar rupiah sampai 8 miliar rupiah. Tapi dengan menurunkan subsidi, pemerintah bisa menghemat banyak untuk melakukan alokasi pembangunan di tempat lain. Kita sama-sama tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah dipilih oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Apalagi Basuki Cahayapurnama yang saat ini menjadi komisaris utama Pertamina pun sedang dilirik oleh para kadal gurun pendukung Anies Baswedan itu. Emang harus diakui ya, kenaikan BBM di era Jokowi itu sering sekali dilakukan. Tapi kita jangan lihat kenaikannya, namun kita harus melihat harganya dibandingkan dengan tingkat perekonomian dan juga inflasi yang terjadi saat itu juga. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan BBM ini merupakan langkah politik orang ini untuk membesarkan namanya. Bahkan pernah ada satu kejadian